dalam kesempatan kali ini. Oke, hari ini kita kan sudah mengambil kesepakatan bahwa Pak Parman itu mau melaksanakan kegiatan coaching kepada CGB ya Pak ya. Iya, betul sekali, Pak. Dari kegiatan coaching nanti, hal apa yang akan difokuskan dalam kompetensi coachingnya Pak? Eh, ini, Pak, saya masih berfokus kepada kompetensi yang mendengarkan dan bertanya dengan rasa itu, Pak. Oh, berarti bertanya dengan rasa Yang ya. Oke. Kalau G, G, begitu Pak. di bagian apa yang harus saya amati Pak? Nanti di bagian yang ini ya, Pak, apa namanya, yang eh, merangkum sama apa bertanya itu, Pak, dengan menggunakan kalibrasi itu, Pak. Oh, ya ya. Menurut jenengan kenapa saya harus fokus di bagian itu di yang tadi Pak? Eh, karena saya di kompetensi ini belum belum apa namanya bisa dikatakan menguasai ya, Pak. Nanti kan bisa ada sharing masukannya gitu. Dalam dari saya bisa mengembangkan kompetensi ini. Gih, Pak. Monggo dilanjutkan sesi coachingnya segera ke CGP-nya, Pak. GG, Pak. Nggih, terima kasih. Eh, eh, Bu Selamat pagi, Pak. Nggih, Bu Siwi, Iya, Pak. gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, Pak Parman sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Iya, Dalam Pak. kesempatan game, monggo dalam Iya. kesempatan kali ini saya kemarin kan mendapat apa namanya Nyenengan kasih kabar katanya mau ngobrol-ngobrol gitu kan terkait dengan pendampingan gitu nggih TGP ini. Monggo barangkali ada yang bisa ditunggu silakan. Iya, Pak. Saya ingin konsultasi eh, tentang praktek itu, Pak, budaya positif di sekolah, terutama dalam hal membuat kesepakatan kelas. Iya, membuat kesepakatan kelas nih Bang nggih. Iya. Sejauh ini sudah sampai mana Ibu dalam arti kompetensi yang Anda hasilkan dari budaya positif ini? Ya, jadi kesepakatan kelas yang saya buat itu kan di awal semester ya, Pak. Karena posisinya saya wali kelas, jadi bersama dengan anak-anak itu menyepakati beberapa poin seperti masuk kelas tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket dengan jadwal secara tertib, teratur, seperti itu, Pak. Itu sudah kami buat kesepakatannya di awal semester. Kemudian dari kesepakatan itu sudah dibuat juga semacam kayak apa ya, dipampang di kelas gitu tuh Pak. Sudah dipublikasikan di kelas dan itu memang proses pembuatannya ya berdasarkan kesepakatan. Jadi diawali dari kalimat pertanyaan pemantik anak-anak pengen menginginkan kelas impian yang seperti apa gitu Pak. Nanti melalui kesepakatan kelas itu akan terbentuk budaya positif yang diinginkan oleh semua siswa ya, Ya, Bu ya? betul, Pak. Begitu Iya. kiranya ya? Oke. Nggih. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana yang Anda yang bisa dirasakan yang maksudnya sudah dirasakan bagus selama ini terkait dengan budaya positif tadi? Ya, jadi yang selama ini sudah baik itu saya selaku wali kelas dengan mudah mengingatkan anak-anak kembali Pak jika ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Misalnya pelanggaran tata tertib, entah itu seragam yang tidak sesuai atau jadwal piket yang tidak berjalan, maka mengingatkan kembali pada anak-anak ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal semester dan itu kan kesepakatannya berdasarkan
Jadi bukan berdasarkan paksaan gitu Pak, berdasarkan ide mereka sendiri seperti itu Pak. Berarti adanya konsekuensi ya Bu ya. Iya, Berdasarkan dengan kesadaran diri ya Bu ya. iya betul. Tidak memberikan hukuman tetapi adanya konsekuensi yang lahir dari kesadaran diri anak agar mematuhi ataupun memberikan informasi bahwa ini loh kesepakatan kelas kita, seperti itu ya Bu Iya, Bung ya. betul Pak. Iya. Oke. Nggih. Dari tadi apa namanya, untuk menumbuhkan kesadaran diri itu sendiri Bu, ini bisa digambarkan seperti apa? Iya, jadi di awal semester itu saya menerapkan bagja ya Pak di kelas. Kelas apa sih yang kalian impikan? Kemudian inspirasi kelas seperti apa? Kemudian gambarannya. Terus juga mereka menggagaskan ide mereka sendiri tentang kelas yang diimpikan, kelas yang tertib, kelas yang bersih. Nah setelah itu bagaimana ini kita akan melakukan apa untuk menciptakan kelas tersebut seperti itu Pak. Setelah itu kami membuat rangkuman tentang poin-poin apa saja yang nanti akan dibuat pada publikasi di kelas Pak berupa hasil kesepakatan bersama itu. Berarti salah satunya adalah dengan menggunakan tabel bagja itu ya Bu, Iya, buat Pak. pertanyaan ya. Iya. Bagaimana anak itu bisa menyenangkan di dalam kelas dan bagaimana anak itu bisa belajar sesuai dengan keinginan mereka, sehingga itu mungkin salah satu faktor kesadaran diri itu akan meningkat ya Bu Betul, ya. Pak. Oke, iya sangat bagus sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, mungkin ada tahapan-tahapan yang memang bisa dikatakan masih perlu dikembangkan ya, ataupun masih perlu ditingkatkan dari mungkin kegiatan yang ada di sekolah jenengan, terutama di budaya positif ini Bu. Iya, banyak hal ya Pak yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan lagi berhubungan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu. Jadi progresnya itu Pak, memang banyak beberapa poin yang kadang anak-anak itu melanggar, kayak misalnya poin tata tertib, terutama dalam cara berpakaian. Nah, sedangkan wali kelas kan tidak setiap hari standby di kelas ya Pak, karena saya juga guru mata pelajaran. Jadi kalau pas ketemu anaknya sih bisa langsung ditegur. Ini kalau misalnya pas saya tidak ada jadwal di kelas itu, kemudian juga pas kebetulan tidak melewati ruang kelas saya, kadang itu menjadi sesuatu yang terlewat gitu. Padahal di kesepakatan kelas sudah tercantum. Nah, yang hal-hal yang seperti itu mungkin yang masih perlu ditingkatkan kesadaran dari anak-anak ya Pak, tentang melaksanakan piket kah atau kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan di kelas, seperti itu Pak. Betul. Iya, sangat sangat dioptimalkan sekali ya terkait dengan kesadaran kelas itu. Tapi sudah bagus itu yang sudah dilaksanakan terkait dengan kesepakatan kelas, budaya positif yang ada di kelas jenengan. Yang intinya adalah mulai dari diri Bu ya. Boleh saya ini membacakan catatan saya nih Bu ya. Ibu sudah bagus sekali, ini sudah bagus mulai dari tadi pengembangan pencapaian yang Ibu dapatkan, terus tadi hal-hal yang harus ditingkatkan dan juga yang sudah bagus, ini sudah menunjukkan kualitas yang baik. Dalam kaitan ini berarti untuk bisa memberikan kesadaran ataupun keyakinan kelas itu bagi mereka, sehingga mereka itu dengan sadar karena tergerak hatinya untuk melakukan perubahan, maka budaya positif itu akan terlaksana. Ya, sangat bagus sekali Ibu. Dari tahapan ini Ibu, bagaimana rencana tindak lanjut ini? Rencana untuk ke depan dengan budaya positif ini? Ya,
Jadi rencana yang akan saya lakukan itu nanti pada saat pembinaan wali kelas, Pak, yang diadakan setiap seminggu sekali selama 1 jam pelajaran, saya akan mereview lagi, melihat lagi kira-kira kok banyak ada beberapa poin pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Padahal kesepakatan kelas sudah kita sepakati dari awal dan itu bukanlah suatu paksaan dari pihak sekolah atau pihak manapun. Mungkin bayangan saya itu nanti saya akan melakukan suatu pembelajaran yang menggunakan sosial emosional ya Pak, untuk menggerakkan anak-anak dan mindfulness. Nanti pada saat pembinaan wali kelas akan saya adakan praktek pembelajaran sosial emosional juga mindfulness seperti itu Pak, untuk menggugah kembali kesadaran anak-anak akan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Iya, sangat bagus sekali Ibu untuk tindak lanjutnya ya. Bisa pembinaan wali kelas dengan tadi mereview ya terkait kesepakatan kelas dan juga menerapkan pembelajaran KSE dan PSE sehingga bisa mengatur ya sosial emosional anak sehingga dari pembelajaran tersebut yang diharapkan adalah kesadaran diri untuk bisa melaksanakan kesepakatan kelas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, Bapak, yang terakhir, sama-sama. pelajaran apa yang Ibu pelajari dari percakapan kali ini, Ibu? Ya, banyak sekali Bapak, terutama tadi banyak umpan balik yang Pak Parman berikan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Pak Parman, saya jadi dapat mengelaborasi gagasan-gagasan baru yang sebelumnya belum terpikir sebelumnya. Begitu Pak. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Kami mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu. Terima kasih Pak, sama-sama. Saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parman, Assalamualaikum. Monggo Pak Haji Jul. Waalaikumsalam Pak. Setelah jenengan tadi melaksanakan sesi coaching bersama CGP, bolehkah saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bisa? Monggo silakan Pak. Menurut jenengan tadi apa yang bisa diambil sebagai pembelajaran saat coaching tadi supaya nanti ketika ada coaching lagi bisa bisa maksimal dan menunjukkan hal-hal yang lebih baik daripada yang tadi, Pak? Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus, bisa diulang kembali? Oke Pak. Pak Jujul ada apanya tuh Pak, tengah-tengahnya? Soalnya terputus Pak. Siap. Nggak tahu tuh. Halo? Pak Jul, off cam saja Pak Jul, off cam aja. Ya, halo? Off cam saja Pak Jul. Iya, monggo ya. Ini jelas. Monggo Pak, silakan. Setelah tadi melaksanakan sesi coaching ya Pak ya, apa yang bisa diambil sebagai pembelajaran supaya nanti bisa melaksanakan coaching lagi lebih baik gitu Pak? Yang saya ambil pelajaran dari praktek coaching tadi adalah pengembangan diri coach yang begitu bisa dikatakan penasaran ya, karena melihat kesadaran siswa ataupun kesadaran murid ada yang ada murid lah yang memang belum sepakatan kelas tersebut, sehingga tugas coach ya, dan juga untuk bisa memberikan yang terbaik demi pembelajaran yang lebih pada murid melalui budi positif. Pak, menurut jenengan itu kenapa jenengan berpikir demikian? Ya, saya berpikir dengan ini bisa
memberikan bimbingan kepada coach ataupun CGP saya untuk bisa menyelesaikan masalah, Pak. Dalam arti mereka bisa memberikan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan praktek-praktek coaching ini melalui proses kolaborasi ya, pembicaraan atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Yang saya itu Pak, mungkin dari praktek ini boleh saya tadi kan di kompetensi saya Pak, kompetensi yang ingin dinilai oleh jenengan itu kan di mendengarkan dan bertanya dengan rasa, terutama di sumaris dan bertanya Pak. Itu mungkin penilaian Bapak bagaimana terkait tadi yang telah saya praktekkan dengan coach saya, Pak? Oh, baik, Pak. Begini, tadi menurut pengamatan saya, ya mohon maaf ini ya, Pak ya. Dari indikator pencapaian dan tirta dari pengamatan saya sudah bagus, jenengan sudah menguasai semua. Kemudian ketika menggali potensi CGP, jenengan tidak mengarahkan sesuai keinginan jenengan, tapi menggali apa yang dimiliki oleh si CGP, sehingga CGP mau mengutarakan apa yang akan dilaksanakan nanti. Gitu, Pak. Kemudian begini, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam kegiatan supervisi ini, apakah jenengan merasakan senang atau bagaimana, Pak? Oh, saya sangat senang sekali Pak bisa menerima masukan dari Bapak, bisa memberikan nafas yang baru agar saya terus berkembang ya dalam memberikan tadi praktek coaching kepada CGP saya agar mereka bisa menyelesaikan ataupun memberikan yang terbaik dengan ide-ide kreativitas mereka sehingga pembelajaran di sekolah itu akan terwujud dan berpihak kepada murid, Pak. Sangat senang sekali Pak perasaannya. Oke. Setelah kegiatan ini, apa yang akan Bapak laksanakan untuk mencapai target Bapak? Untuk setelah kegiatan ini, kemungkinan besar bukan kemungkinan besar lagi Pak ya, saya akan terus mengembangkan kompetensi saya, terutama di dalam mendengarkan dan bertanya dengan rasa ya. Halo Pak Parman. Tujuan-tujuan coaching yang telah dibahas tadi Pak. Nggih Pak, terima Nggih Pak. Terima kasih Pak. Nggih Pak. Enggak Pak, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Jijo.